Halo teman-teman, ini video saya buat khusus untuk para suami yang berada dalam hubungan yang toksik. Oke, hubungan yang saling menyakiti masing-masing antara suami istri. Dan sebelum saya mulai juga ya, sebenarnya banyak orang yang berada dalam hubungan yang toksik, tapi mereka nggak sadar. Kenapa? Karena ini sudah dari turun-temurun dianggap normal. Ya, gimana cara orang tua kita komunikasi dulunya, gimana cara nenek kakek kita komunikasi, itu udah sama ya. Tapi setelah kita mungkin belajar sekarang lebih tahu, ternyata ada cara lebih baik untuk komunikasi ya, bukan dengan saling menyakiti. Akhirnya kita tahu gitu. Nah ini makanya buat teman-teman yang nggak tahu apa sih pertandanya toxic relationship, hubungannya toxic. Nah salah satunya yaitu dimana kalau pasangan itu saling menyakiti. Ini nggak harus menyakiti secara fisik ya, ada KDRT menyakiti fisik secara memukul atau apapun itu udah jelas-jelas. Tapi hubungan toksik itu termasuk juga yang saling menyakiti secara emosi dan kata-kata. Jadi kalau kamu suami istri sering komunikasi dengan cara yang kamu tuh suami yang begini, kamu cewek yang begini ya, pokoknya yang saling menyakiti, itu adalah hubungan toksik. Dan satu lagi gimana pertanda yang kamu tahu dalam hubungan toksik, pada saat hubungan itu berawal dari hubungan win-lose, satu menang satu kalah. Hubungannya nggak adil. Oke, ini adalah program rata-rata orang sayangnya. Banyak orang yang nggak bisa bahagia tanpa penderitaan orang lain. Oke, mungkin ini kedengarannya aneh, tapi banyak banget pasangan yang selalu pengennya menang. Yang satu menang, satu kalah. Ya, rasanya ego. Tapi yang banyak orang nggak ngerti, kalau satu menang, satu kalah, itu dua-duanya kalah. Kenapa? Karena kamu ada di dalam satu tim. Ya, suami istri itu dalam satu tim. Kamu punya anak, pengen sama-sama punya anak yang sehat, yang baik. Ya, jadi kalau kamu ada satu menang, satu kalah, yang satu dirugiin, satu menang, kesimpulannya sekeluarga semuanya jatuh gitu. Jadi nggak ada istilah yang win lose. Win lose itu lose lose ya. Kalau salah satu menang satu kalah, itu kesimpulannya dua-duanya kalah. Gitu. Itu pertanda hubungan yang toksik. Oke. Nah, berikutnya sebelum saya mulai kenapa saya mau bahas hal ini dan kenapa saya berhak untuk ngobrolin soal hal ini, karena ini dari pengalaman saya sendiri ya. Saya punya hubungan yang toksik dengan istri saya dulu di saat awal-awal saya belum belajar, tapi setelah 10 tahun lebih saya belajar tentang pengembangan diri ya dan lain-lain, itu hubungan kita meningkat. Jadi dari yang toksik menjadi lebih sehat. Gitu. Ini alasannya kenapa saya pengen bagi sama teman-teman gimana caranya. Oke, ini nggak gampang dan ada beberapa yang harus dijalanin. Nanti saya bakal bahas satu-satu. Oke, satu lagi. Kenapa banyak hubungan toksik itu nyambung gitu ya? Contohnya istri saya dan saya itu sama-sama, saya waktu masih kecil trauma. Ya, trauma karena orang tua saya sering berantem dan saya takut untuk ditinggalin sama orang tua, dan saya juga nggak mendapatkan support yang cukup dari orang tua. Istri saya bapaknya seorang alkoholik. Jadi pas saat dia masih kecil, bapak ibunya sama, mereka komunikasi dengan cara yang nggak baik, yang saling menyakiti. Ya, akhirnya pas kita ketemu, saya dan istri saya, itu hubungannya sama-sama toksik tapi nyambung. Kenapa? Mereka bilang trauma bonding, sama-sama pernah trauma, akhirnya nyambung. Gitu. Ini alasannya kenapa kalau ada seseorang yang dibesarkan yang trauma ya, dan pasangannya enggak, akhirnya nggak nyambung. Ya, kalau misalnya ceweknya feminin, cowoknya feminin nggak nyambung. Tapi kalau cowoknya feminin, ceweknya maskulin, itu nyambung. Ya, dan polaritas itu zaman sekarang makin kebalik, cewek semakin maskulin, ya, cowok semakin feminin. Coba kamu lihat, banyak banget di keluarga yang cewek memimpin sekarang, istri yang bikin keputusan bukan lagi suami. Dan malah suami takut istri. Dan ini nggak baik. Oke, jadi saya bahas dulu. Pertama, masalah terbesar antara suami istri yaitu polaritasnya kebalik. Banyak cowok zaman sekarang semakin feminin, cewek semakin maskulin. Ya, bukan hanya karena gimana kita dibesarkan dulu sama orang tua, masa kecil kita gimana kita diperlakukan sama guru kita, tapi juga karena pola hidup zaman sekarang. Ya, banyak cowok zaman sekarang yang adiksi dengan namanya film biru, makan manis-manis, narkoba, alkohol. Ini yang bikin cowok semakin feminin, ya. Dan cewek sebaliknya makin maskulin. Kamu bisa cek sendiri, cewek yang banyak makan manis-manis, resistensi insulin, itu hormon testosteronnya meningkat ya, mereka jadi berkumis dan perilaku juga semakin maskulin. Cowok malah kebalik, semakin banyak gula, manis-manis, testosteronnya turun dan akhirnya semakin feminin, semakin emosional seperti cewek lagi PMS. Oke, jadi ini kebalikannya. Dan ini tren zaman sekarang. Banyak suami istri yang bermasalah karena
yang istrinya semakin maskulin dan cowoknya malah semakin feminin. Bukan artinya cewek nggak bisa jadi manajer di kantor ya, tapi kalau di rumah itu sebaiknya cowok yang memimpin. Kalau cewek yang memimpin, cewek itu emosional, ya, nggak bisa memimpin dengan emosi yang naik turun, PMS dan lain-lain. Cowok itu lebih logikal, lebih logikal dan bisa nggak emosional. Tapi karena pola makan zaman sekarang segala macam, akhirnya cowok malah jadi emosional, nggak bisa mimpin, gitu. Jadi sekarang kita bahas solusinya. Yang pertama yaitu kamu harus bisa meningkatkan kesehatan fisik kamu, ya, kesehatan testosteron dan hormon kamu. Kalau kamu makan manis-manis, ya, gemuk, obesitas, kemungkinan besar testosteron kamu rendah, ya, dan semakin tua emang testosteron semakin rendah. Mungkin zaman dulu kamu masih bisa memimpin ya dalam hubungan dan sekarang nggak bisa lagi. Ini semua hubungannya dengan kesehatan fisik dan hormon. Dan kalau mungkin ada sebagian yang anggap remeh, ya apa sih kesehatan hormon buat apa? Coba kamu kasih tahu ya, seorang cewek yang lagi PMS, ya, yang mau menstruasi, mereka marah-marah kenapa? Karena hormonnya naik turun ya, fluktuasi. Sama cowok juga, cowok zaman sekarang banyak yang estrogennya tinggi, testosteronnya rendah, akhirnya emosian kayak cewek lagi PMS. Ini kenapa penting kesehatan fisik, kesehatan hormon untuk ditingkatkan. Oke, itu pertama. Kamu harus mulai makan sehat, ya, pola hidup sehat, latihan beban, itu harus latihan beban, dan tidur yang cukup. Ya, itu semuanya pola hidup sehat pengaruh ke perilaku cowok yang lebih maskulin. Itu pertama. Kedua, kesehatan mental. Tapi balik lagi, nggak bisa kesehatan mental membaik kalau kesehatan fisik nggak membaik. Ya, ada yang bilang strong body, strong mind live in a strong body. Jadi tanpa badan yang sehat, kita nggak bisa punya mental yang sehat. Jadi yang pertama itu harus dulu. Dan yang kedua, masalah mental ya. Tujuan utama kita yaitu untuk nggak menghindari tantangan dalam hidup. Oke, jangan menghindari angkatan beban. Kita jangan menghindari stres, jangan menghindari tantangan, ya. Tapi kita justru cari tantangan tiap hari supaya bisa berkembang secara fisik dan mental. Oke, dan kalau kamu ada adiksi, mau itu film biru, gula, apapun itu, kamu harus tantang diri sendiri untuk berhenti. Oke, itu caranya untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Stop menghindari stres, ya, tapi kita cari yang namanya eustress. Itu stres yang sehat. Nge-gym itu stres sehat. Ya, nabung, nggak foya-foya, nggak liburan, pas lagi nggak ada duit, itu namanya stres sehat. Oke, belajar itu stres sehat. Stres yang nggak sehat itu yang pada saat kita nggak mau olahraga akhirnya sakit. Kita nggak mau nabung akhirnya duit habis. Itu stres nggak sehat. Oke, yang ketiga yaitu untuk mengatasi rasa malu dan bersalah tentang seksualitas kita. Oke, kenapa? Karena bagaimana kita melakukan sesuatu itu adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Kalau cowok, kita sebagai cowok merasa bersalah, nggak bisa memimpin dalam kamar, di luar kamar juga begitu. Ya, ini alasan kenapa saya banyak ngajarin cowok untuk mengatasi ejakulasi dini, supaya mereka bisa lebih maskulin dari energinya. Kalau dia bisa memimpin dalam kamar, ya, memberikan pasangannya orgasm, dia bakal bisa memimpin pasangan di luar juga. Gitu. Oke, jadi kalau kamu ada kebiasaan kayak nonton film biru segala macam harus berhenti, adiksi segala macam berhenti, ya. Dan kalau kamu ada perasaan bersalah tentang seks kamu, nggak bisa ngobrolin dengan pasangan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, kamu harus mulai tingkatkan di sana. Gitu. Oke, keempat, tingkatkan cara komunikasi, ya, dan pimpin dalam kamar dan luar kamar. Kalau kamu dulu misalnya komunikasi dengan cara saling menyakiti, sekarang kamu harus komunikasi dengan cara win-win. Gimana caranya supaya saya bisa nggak merugikan pasangan, tapi nggak merugikan diri sendiri juga. Jadi dua-duanya untung. Itu pertama. Ya, dan kedua juga kita harus bisa memimpin dalam kamar dan luar kamar. Apa maksudnya? Kita bikin keputusan, ya, tiap hari sama kayak zaman kamu masih pacaran. Mungkin pas zaman pacaran kamu bisa memimpin ya. Kayak misalnya, oh mau main ke restoran mana, ya, liburan kemana. Tapi setelah semakin tua, testosteron menurun, banyak suami yang nggak bisa bikin keputusan malah buat istrinya, dan istri ngerasa bahwa nggak ada energi maskulin ini yang memimpin dalam keluarga gitu, dan dia ngerasa nggak aman. Jadi penting untuk bisa rubah cara komunikasi dan mulai memimpin lagi. Kelima, banyak cowok yang nggak bisa mengecewakan istrinya, tapi karena dia nggak bisa mengecewakan istrinya, akhirnya istrinya semakin nggak respect. Ya, ini keputer-puter. Cewek itu sebenarnya nggak bisa menghargai cowok yang selalu takut istri. Kalau kamu takut istri, ya, kemungkinan besar kamu nggak bisa kasih dia orgasme. Kenapa? Karena dia butuh seorang cowok yang punya prinsip, yang punya batasan, ya, boundaries.
Jadi kalau kamu bilang, hari ini saya mau kerja, hari ini kita nggak akan liburan, bulan ini nggak liburan. Kenapa? Karena tabungan kita nggak cukup. Itu adalah karakter seorang maskulin, tanggung jawab. Oke, jadi nggak apa-apa kamu mengecewakan pasangan sekali-kali. Semakin kamu bisa mengecewakan dia, tanggung jawab, semakin dia bisa respect. Oke, kalau cewek kamu bilang, istri kamu bilang kamu harus nyuci piring, kamu bantu rumah, bersihin rumah, kamu bilang enggak, saya ada pekerjaan yang lebih penting. Ya, mungkin di awal bakal susah, dia ngerasa nggak dihargai. Tapi lama-lama semakin kamu speak up ya, kamu bilang ini penting buat saya, penting buat kita nggak liburan bulan ini karena kita butuh nabung dan saya butuh kerja, semakin dia bisa respect gitu. Jadi kecewain istri kamu, jangan selalu people pleasing, ngutamain kebahagiaan dia, utamain kebahagiaan sendiri. Karena kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa ngebahagiain orang lain istilahnya gitu ya. Sama kayak di pesawat juga, kamu mungkin pernah dengar, taruh tabung udara kita dulu baru bisa nolongin orang lain. Jadi kebahagiaannya paling penting. Kalau kamu udah lama nggak ngejalanin hobi kamu, main sama temen-temen, mulai jalanin hal-hal yang bikin kamu happy. Oke, karena semakin happy kamu semakin bisa menjadi suami yang lebih baik gitu. Oke, yang terakhir, miliki komunitas maskulin, pria. Oke, banyak cowok zaman sekarang sebenarnya makin kesini semakin berkurang temennya. Dan terus terang saya juga ya, semakin tua itu semakin susah bikin teman baru. Kenapa? Karena zaman masih kecil sih gampang ya, mau agamanya apa, politiknya pilihannya apa ya, itu nggak masalah. Tapi semakin kita tua, wah ini beda agama, beda ras, beda politik. Saya pilihnya presiden A, kamu pilih presiden B. Oh kita nggak bisa jadi teman. Akhirnya semakin kesepian kita semakin dewasa. Nah makanya cari teman-teman ya, komunitas pria yang mau meningkatkan diri sendiri ya secara fisik, mental, spiritual untuk menjadi lebih baik, pola hidup sehat, mulai nge-gym, cari teman-teman baru yang benar-benar mau meningkatkan diri sendiri ya, meningkatkan hubungan dengan pasangan, dan komunitas ini bakal ngebantu kamu untuk saling motivasi gitu. Ini alasan juga saya bikin komunitas ya dalam kelas coaching saya supaya bisa saling support gitu. Oke, jadi balik lagi ya buat teman-teman yang berada dalam hubungan yang toksik ya. Dan kamu mungkin mikir, nggak apa-apa deh saya dalam hubungan toksik. Terus terang, suatu hari kamu bakal umur 60, 70, 80, kamu lihat ke belakang. Selama ini kamu nggak pernah ngasih tahu istri kamu apa yang kamu mau, ya. Itu penyesalan seumur hidup. Oke, jangan sampai kamu nyesal seumur hidup. Kalau ada yang kamu nggak suka, gimana cara istri kamu komunikasi dengan kamu? Kamu bilang ke dia mulai sekarang. Saya nggak mau kamu komunikasi seperti itu. Oke? Kalau kamu harus respect dengan saya. Karena respect itu mulai dari sendiri, dari diri sendiri. Alasan kenapa kita banyak orang nggak respect sama diri kita, itu karena kita nggak respect dengan diri sendiri. Ya. Kalau ada orang misalnya istri kita ngomong dengan nggak baik dengan kita stopin dia. Jangan ngomong kayak gitu, saya suami kamu. Oke, berani ngomong. Kecewain dia. Ya. Kecewain dia demi hubungan yang lebih baik. Dan lama-lama nanti dia bakal kebiasaan, dia bakal respect akhirnya. Gitu. Oke, semoga video ngebantu. Saya ulang lagi ya sekali lagi. Tadi pertama, untuk keluar dari hubungan toksik nggak gampang. Pertama, mulai dari kesehatan fisik kamu, ya pola makan, pola latihan, tidur, segala macam itu penting. Kedua, kesehatan mental, cari tantangan, berhenti semua adiksi, ya yang mengontrol diri kamu. Ketiga, lepas perasaan bersalah dan malu tentang seks. Seks itu bisa dinikmati dengan cara positif, dengan cara win-win, bukan satu dirugiin, satu diuntungin. Oke. Keempat, tingkatkan cara komunikasi antara pasangan, bukan dengan cara yang saling menyakiti, tapi yang saling mensupport. Oke, ini nggak gampang, tapi butuh dirubah pelan-pelan. Dan kamu juga harus mulai memimpin dalam kamar dan luar kamar. Kelima, kecewain pasangan. Nggak apa-apa. Semakin kamu bisa ngecewain dia pelan-pelan, semakin dia kebiasaan dan semakin hubungan kamu membaik. Oke, karena dia bakal respect. Itu adalah energi maskulin kamu untuk bisa memimpin dan mengecewakan dia tanpa takut. Oke. Dan keenam, kamu bisa cari komunitas pria ya yang dalam personal development untuk membuat diri mereka lebih baik. Oke, saran saya kamu bisa ikutan, join coaching bareng saya dan saya masukin ke dalam komunitas di mana kita bisa saling support untuk mendapatkan kesehatan lebih baik, hubungan lebih baik dan juga bahkan keuangan yang lebih baik gitu. Oke, semoga video ini ngebantu. Makasih sudah mampir dan sampai lain kali.